tidak tega, tidak rela untuk menukar agama mereka dengan kekuasaan, dengan kenikmatan dunia. Bahkan mereka diancam untuk disiksa dengan adab, dengan siksaan yang begitu pedih dan sakit. Mereka tetap kokoh dan konsisten di atas agama mereka. Inilah keadaan orang-orang soleh terdahulu. Keadaan mereka yang begitu kokoh, jika dibandingkan dengan keadaan kita di zaman sekarang, orang-orang yang begitu banyak takut terhadap kematian. Apabila mereka diperlakukan seperti keadaan Abdullah bin Hudzafa, maka mereka langsung menjual agama mereka. Bahkan lebih hina mereka menukar agama mereka karena hanya sebungkus supermi atau satu bungkus biskuit, atau karena 10.000 rupiah. Mereka menukar agama mereka dengan sebungkus atau 10.000 rupiah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mereka menukar agama mereka karena kenikmatan dunia. Karena seorang wanita, mereka berani berpindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh sangat jauh keadaan kita dengan keadaan orang-orang soleh terdahulu. Mereka menginginkan kematian, tetapi keinginan mereka tidak tercapai. Kematian tak kunjung datang. Mereka menginginkan kematian di atas amal soleh. Oleh sebab itu, mereka tetap berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sekali-kali kalian mati melainkan kalian berada di atas Islam. Coba kita tengok keadaan seorang sahabat Abu Talha. Tatkala terjadi perang Uhud, kaum muslimin telah dihabiskan oleh pasukan kafir Quraisy. Kaum muslimin kalah. Rasulullah SAW pada saat itu dilempari batu, senjata dan berbagai macam panah yang mengarah ke Rasulullah SAW. Maka seorang sahabat Abu Talha tidak tega, tidak rela membiarkan Rasulullah SAW terkena panah. Bahkan beliau bangkit dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sadri duna sadri, wa nahri duna nahri." Ya Rasulullah, biarkanlah dadaku ini yang terkena panah, jangan dada engkau terkena panah. Biarkan leherku ini yang terkena panah, dan pedang, jangan sampai pedang atau panah itu mengenai leher engkau ya Rasulullah. Mereka justru menginginkan kematian. Begitulah keadaan mereka yang begitu sangat mengharapkan kematian. Pemirsa, pendengar, kaum muslimin dimanapun Anda berada, berkaitan dengan pembahasan kitab ini, maka kami ingin membahas kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, yaitu kitab At-Tadhkirah. Di awal pembahasan, atau beliau mengawali dengan sebuah bab yang judulnya An-Nahyu an Tamannil Mauti wa Du'a bihi li dhurrin nazala fil mali wal jasad, yaitu larangan untuk berangan-angan atau berdoa kematian. Berangan-angan menginginkan berdoa agar kematian datang segera menjemput atau roh segera dicabut. Karena sebab
sebuah musibah, satu cobaan yang menimpa, baik itu cobaan yang menimpa harta kita ataupun jasad kita tertimpa sakit, maka penulis membuka kitabnya dengan mengawali sebuah bab, yaitu larangan kita berdoa atau berangan-angan kematian karena sebab sebuah musibah yang menimpa kepada kita, yaitu musibah berupa kita ditimpa sakit, atau karena harta kita hangus terbakar atau harta dicuri misalnya. Ini Rasulullah SAW melarang hal tersebut, yaitu berdoa atau berangan-angan agar roh kita segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan atau muqaddimah pembukaan kami tadi, bahwasanya dahulu orang-orang soleh justru mengharapkan kematian akan segera datang menjemput mereka. Akan tetapi hadis atau bab yang dibahas oleh penulis sekarang, yaitu larangan tidak boleh berangan-angan atau berdoa kematian segera mendatangi kita karena sebab sebuah musibah yang menimpa kita. Jadi tidak ada pertentangan pembahasan atau pembukaan kami tadi dengan bab yang diawali oleh penulis ini. Penulis mengawali bab ini, yaitu tidak bolehnya kita berangan-angan atau kita berdoa untuk segera mati, itu karena apabila kita ditimpa musibah, maka ini tidak boleh. Kita tidak boleh berangan-angan. Kalau kita di atas ketaatan, kita yakin kita berada di atas keimanan, amal soleh, tidak dalam keadaan ditimpa musibah, maka tidak masalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nyawa kita dicabut dalam keadaan beramal soleh atau husnul khotimah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam masalah bab ini, kaitannya dengan bab ini, yaitu tidak bolehnya kita berdoa atau berangan-angan terhadap kematian disebabkan karena musibah yang menimpa kita. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kita berangan-angan kematian karena sebab musibah yang menimpa kita. Baik itu musibah yang menimpa harta kita atau musibah yang menimpa jasad kita. Kita jatuh sakit, maka ini tidak boleh. Fa in kana la budda mutamanniyan, dan apabila kita terpaksa harus berangan-angan, maka hendaklah kita berdoa, hendaklah kita mengatakan Allahumma in kanatil hayatu khairan li Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini. Ya Allah, jika seandainya kehidupan ini baik bagiku, kehidupan ini akan berakibat baik bagiku, maka biarkanlah, tambahkanlah umurku untuk aku hidup kembali, aku hidup lagi, aku hidup terus. Dan wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Dan seandainya kematian itu baik bagiku, maka